Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, kita berjumpa kembali dalam podcast KPU Kabupaten Tabalong, Tabalong Bicara Kepemiluan. Pada episode kali ini, podcast KPU Kabupaten Tabalong, kita akan membahas seputar tema yang berkaitan dengan Gen Z. Temanya adalah Gen Z cerdas untuk pemilu berkualitas. Bersama saya Ihsanul Hakim, tentu saja saya di sini tidak sendiri. Kita sudah kedatangan tamu yang bisa dikatakan tamu yang istimewa ya. Ini sesuai dengan tema, ini dari Gen Z juga, dari Gen Z berprestasi di Kabupaten Tabalong. Kita perkenalkan Mbak Anissa Dwi Wahyuni ya. Betul. Bisa dipanggil Mbak Anissa ya? Betul. Oh iya, terima kasih. Ya Mbak Anissa, kesibukannya apa sekarang nih saat ini? Saat ini saya cukup aktif di beberapa kegiatan ya, mulai dari pendidikan. Saat ini saya sedang menempuh S1 dengan prodi manajemen pendidikan dan saya sedang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sosial juga organisasi. Oh jadi mahasiswa yang cukup aktif juga ya berarti ya? Alhamdulillah bisa dikatakan begitu. Di perguruan tinggi Tabalong atau di luar Tabalong? Di dalam Tabalong. Oh di Tabalong juga. Oh iya, ya, terima. Kita langsung ke ini ya, kita masuk ke tema kita. Kita sering mendengar yang namanya pemilu ataupun juga pilkada ya. Betul. Apa yang pertama kali terlintas oleh Mbak Anissa tentang pemilu ataupun pilkada ini? Apakah pemilu itu ya adanya harapan baru, ribet, bodo amat, cuek aja lah, atau seperti apa gitu tentang pemilu ataupun pilkada ini? Iya, sejujurnya ya mendengar kata pilkada atau pemilu gitu, yang pertama kali terlintas di pikiran saya itu harapan baru dan juga ribet gitu, campur aduk antara harapan baru dan ribet gitu. Harapan baru karena pilkada dan pemilu ini kan konsepnya adalah kita memiliki kebijakan dan perubahan baru, pemimpin yang baru begitu ya. Tetapi di satu sisi sebagai generasi muda ini ada sisi ribetnya gitu. Ribet dalam artian kita ketahui kalau politik ini seringkali dia itu menggunakan bahasa yang baku, yang elitis gitu, dan agak susah dimengerti istilah-istilahnya oleh Gen Z gitu. Oh, iya. Nah, jadi sebetulnya yang membuat ribet itu bukan konsep politik ya, tapi bahasa politiknya. Bahasa politiknya. Iya. Benar-benar. Jadi ya itu tadi saya katakan. Mungkin pendekatannya aja yang mungkin harus mulai agak dirubah-rubah gitu ya, kita sesuaikan dengan Gen Z sekarang yang cenderung tidak ingin ribet gitu. Oh iya. Gitu. Berarti harus banyak sosialisasi juga ya, khususnya dari KPU ya kepada Gen Z tentang khususnya politik ya. Betul. Oh, iya benar sekali ya. Banyak stigma anak muda sekarang ya, memang yang agak apatis terhadap politik. Ini sebenarnya fakta di lapangan atau memang yang kita tangkap saja seperti itu atau gimana ya? Wah, kalau mengenai stigma Gen Z itu apatis dengan politik itu bisa saya katakan sepenuhnya tidak benar. Ya, karena banyak survei termasuk dari CSIS itu Center kalau nggak salah Center Social International Studies gitu ya, itu menunjukkan bahwasannya Gen Z itu sebenarnya peduli dengan politik gitu, dengan isu-isu publik, tidak hanya politik saja, isu-isu pendidikan, isu-isu sosial, isu-isu masyarakat, kemasyarakatan, kesejahteraan rakyat gitu. Gen Z itu peduli dengan isu-isu tersebut. Mungkin hanya saja kepeduliannya itu tidak diekspresikan dalam bentuk yang formal. Dalam bentuk yang formal ini dalam artian Gen Z berpartisipasi di partai politik gitu, atau mungkin Gen Z ikut serta dalam kampanye politik gitu, itu kan termasuk ranah yang formal gitu. Tetapi Gen Z ini kebanyakan mengekspresikan kepeduliannya itu dengan cara yang non konvensional. Contohnya sekarang ini kita semua kan sedang hidup di era digitalisasi, ya. Di mana-mana kita mudah mendapatkan informasi gitu ya, dari kanan kiri semua informasi masuk dari segala penjuru. Dan sebagai Gen Z tentu saja tidak lepas dari internet dan sosial media gitu. Yes. Nah, jadi kebanyakan dari Gen Z ini
dia peduli soal isu-isu politik dan lain sebagainya itu dengan cara menyuarakan hal tersebut di sosial media. Boleh saya sebut contoh platform nih? Silakan. Nah, contohnya bisa kita lihat di Instagram gitu. Di Instagram itu ada beberapa fitur yang bisa kita pakai, kayak balasan cerita Anda gitu ya. Di situ kita bisa membuat sebuah campaign mengenai isu politik lah, isu pendidikan lah dan lain sebagainya. Yang mana kita bisa repost tuh, kita bisa posting ulang, kita bagikan, dan semua teman-teman followers kita bisa melihat dan membaca gitu. Jadi atau bisa juga dengan cara lain beropini di publik lewat sosial media ya. Atau yang banyak juga sering dilakukan Gen Z adalah mengeluarkan petisi mengenai isu-isu politik dan lain sebagainya. Nah, jadi Gen Z ini bukan tidak peduli politik, tetapi cara mengekspresikannya beda mungkin ya. Cara mengemasnya beda. Dan karena itu tadi bergeser bentuk partisipasinya, atau biasanya kita kenal istilah tersebut tuh sebagai political engagement transformation gitu. Kita kemarin pada saat pilkada terakhir kemarin ya, di DPTI terakhir itu kita untuk Gen Z itu ada 23% dari Gen Z dan 36% dari milenial. Artinya kalau ditotalkan sekitar 59% ya. Nah, itu jumlah yang kita katakan besar ya, lebih dari separuh itu adalah Gen Z dan juga milenial. Nah, tentu saja kan untuk pemilu ataupun pilkada, hasil ataupun output dari kemarin penyelenggaraan kita itu tentu saja inginnya pemimpin yang memang terbaik ya. Betul. Dan itu juga harus diiringi dengan, selain dari kualitas penyelenggara, juga harus diikuti dengan pemilih yang kita kan pemilih yang cerdas ya. Nah, sepakat dengan itu ya, cerdas ya. Sepakat. Ya. Nah, Mbak Nisa sendiri menanggapi pemilih cerdas itu seperti apa? Ya, kalau pemilih cerdas yang saya tangkap adalah yang pertama, kita tuh harus kenal betul siapa calon ini. Kenal betul dalam artian apa? Kita harus cari tahu, kita riset visi misinya apa. Apakah kalau dijalankan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau relevan dengan kebutuhan kita yang sekarang gitu. Harus benar-benar detail ya. Betul. Selain visi misi juga kita harus tahu programnya apa saja. Dan juga yang paling penting adalah background si orang ini. Nah, apa sih prestasinya di dunia pemerintahan misalnya ya? Apakah sudah menorehkan prestasi yang kita katakan layak untuk menjadi seorang pemimpin gitu, atau malah mungkin ada prestasi yang di ranah negatif nih, siapa tahu beliau mempunyai tindakan kriminal gitu kan, atau tindak pidana. Wah, itu kan kita harus tahu betul ya background di siapa calon pemimpin kita. Memang ada kayak riset kecil gitu ya. Betul, kita harus riset. Kita kan contohnya untuk membeli barang saja, untuk check out di e-commerce saja kan sekarang detail nih, nyari kualitas, nyari harga yang agak murah lah, tapi kualitasnya yang cukup bagus. Nah, tapi kan sebagian Gen Z juga ada yang FOMO lah bahasanya, ikut-ikutan. Ini orang tuanya teman nih, atau ini saudaranya, atau ini keluarganya. Nah, itu bagaimana nanggapi yang seperti itu? Nah, iya, memang tidak bisa memang kita hidup di dua lingkungan tersebut ya. Ada yang social voters, ada yang rational voters. Rational voters itu kan orang-orang yang memang memilih berdasarkan riset gitu ya, melihat bagaimana seluk-beluk sepak terjang dari si calon pemimpin. Dan juga ada yang social voters yang memang dia memilih karena dipengaruhi oleh lingkup sosial dan juga pengaruh influence gitu, atau orang populer gitu ya. Benar-benar. Sebetulnya untuk menanggapi hal tersebut ya, balik lagi, jangan termakan omongan-omongan yang mungkin hoax bisa dikatakan begitu ya. Kita tidak boleh FOMO. Jadi kita harus punya pendirian sendiri begitu ya. Sebagai Gen Z kita harus punya pendirian, kita riset sendiri apakah ini layak atau tidak. Jangan termakan oleh isu-isu sosial atau terpengaruh oleh lingkup sosial yang memang tidak baik gitu. Oh ya benar. Kita kembali tadi ke pemilihan cerdas ya. Menurut Mbak Nisa sendiri, kriterianya seperti apa sebenarnya pemilih cerdas itu? Menurut Gen Z nih, perwakilan dari Gen Z nih Mbak Nisa nih. Kriteria pemilih cerdas sendiri ya, tentunya
untuk menjadi kriteria pemilih cerdas ya, menurut saya yang pertama ya kita harus aktif mencari informasi siapa paslon kita gitu ya, dari visi misinya, program kerjanya, apakah konkret atau apakah relevan dikerjakan dengan kebutuhan kita yang sekarang gitu. Lalu juga rekam jejak tadi, apa prestasinya, apakah ada tindakan-tindakan yang dilakukan yang di luar yang mempengaruhi elektabilitas si paslon tersebut gitu. Wajib ya, track record itu wajib kita ketahui juga ya. Betul. Visi misi juga tadi. Dan tentunya setelah kita mencari informasi itu kita analisa dan akhirnya kita harus berpikir kritis. Kita cari benang merahnya siapa yang layak dan siapa yang paling unggul dari si paslon-paslon tersebut gitu. Dan tentunya kita harus berpikir secara objektif ya, apakah si paslon ini memang layak untuk menjadi seorang pemimpin objektif atau dan tidak. Juga mandiri mungkin ya. Betul. Oh ya, artinya tidak gampang terpengaruh gitu. Kita harus benar-benar mencari informasi karena kan sekarang ini juga bertebaran hoax nih. Hoax sih bukan cuman ini ya. Kadang kita di WA grup keluarga pun kadang-kadang ada hoax kecil gitu. Apalagi di IG, mungkin di medsos, di YouTube ataupun di X ya sekarang ya juga Facebook. Sekarang sudah mulai berseliweran hoax ini. Apakah ini entah negatif campaign, black campaign, ataupun juga misalkan apakah ini pencitraan atau bukan, itu kan sekarang banyak tuh di ini. Nah, jadi gimana nih sebenarnya dari Mbak Anissa sendiri menanggapi seperti itu? Iya, pada dasarnya kita harus memilih seorang pemimpin itu berdasarkan kredibilitas, elektabilitas, dan juga capability-nya ya. Jangan hanya memilih karena popularitasnya saja. Nah, ini yang berbahaya. Oh, ini ganteng, ini cantik ya. Iya, kadang seperti itu kan ya. Benar-benar. Akhirnya itu jadi pertanyaan kita nanti ketika program kerja itu sudah berjalan dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya kita bertanya nih, kok bisa ya orang itu masuk duduk di parlemen tersebut ya, padahal itu kembali lagi bisa jadi kesalahan kita karena tidak memilih secara objektif gitu, tidak kritis juga karena kita seperti itu ya. Makanya harus dihindari bener ya yang pomo-pomo ini sebenarnya. Betul. Dan juga ada, tidak semua ya, tapi kan kadang ada selentingan di kita di masyarakat itu baik yang nggak yang muda aja, karena yang tua juga kadang-kadang berpikir seperti ini. Kita golput saja nih, golput. Toh kalaupun kita memilih, yang terpilih juga itu saja. Atau mungkin nasib kita nih, yang penting nasib kita ya gini aja nih, nggak ada peningkatan nih. Dari kemarin yang mimpin ini ganti yang ini, toh nasib kita gini-gini aja. Nah, jadi gimana nih Mbak Anissa sendiri sebagai Gen Z menanggapi sikap yang agak skeptis seperti ini? Iya, sebetulnya golput ini masih jadi momok yang selalu bertebaran di setiap pemilu gitu ya. Dan ya paham banget perasaan teman-teman yang mungkin merasa, ya aku milih nggak milih juga tetap kerja, aku milih nggak milih juga gajiku tetap begini, tetap jadi karyawan, nggak naik jabatan gitu ya. Tapi kadang-kadang karena mereka itu sebetulnya golput karena nggak melihat perubahan gitu, jadi nggak punya hope gitu, nggak punya pandangan, nggak punya apa ya. Golput itu kan kita nggak berpartisipasi dalam politik. Nah, ini akan menjadi bahaya untuk masa depan negara kita. Iya, kenapa? Karena yang pertama, ketika kita tidak memilih, kita tidak menggunakan hak suara kita dengan baik ya, itu kita sedang membiarkan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang salah. Benar sekali ya. Bisa jadi yang seharusnya, nih kalau saya tidak salah boleh sampai koreksi ya. Pada tahun 2019 kalau saya tidak salah baca itu ada 19,2% orang di Indonesia yang memilih golput. Yang padahal 19,2% suara itu kalau kita alokasikan untuk memilih orang yang tepat akan mendapatkan seorang pemimpin yang berkredibilitas ya. Benar-benar. Angka 19,2% itu cukup tinggi kalau ukuran Indonesia ya, itu luar biasa sekali. Bisa orang memilih untuk golput itu ya artinya tidak menyayangi demokrasi negara gitu kan, tidak menyayangi republik kita gitu. Nah, yang kedua, dengan golput kita juga jadi mengurangi legitimasi dari demokrasi. Jadi keputusan nantinya ya, karena kita salah memilih pemimpin, pada akhirnya keputusan yang diambil oleh pemimpin yang nggak kita pilih ini takutnya
menjadi keputusan yang akan merugikan masyarakat banyak. Padahal kan tujuan kita sebagai diadakannya pemilu kan kita maunya harapan baru nih, kebijakan baru begitu. Terus juga pemimpin baru yang bisa menangani isu-isu yang relevan gitu, program kerjanya dengan yang kita hadapi sekarang kan gitu harapannya. Tetapi dengan kita golput ya akhirnya salah pemimpin, salah juga mengeluarkan kebijakan yang akhirnya takutnya akan merugikan masyarakat kan gitu. Lalu yang ketiga yang kita takutkan kalau misalnya teman-teman ini golput adalah politik dinasti, karena pemimpin ini mikirnya rakyat nggak peduli ngapain, ya kan rakyat golput nggak peduli suara ya akhirnya kita bisa semena-mena, kita bisa lakukan apapun ya. Jadi sebetulnya itu sih. Jadi untuk teman-teman yang golput ya kalau bisa janganlah golput ya. Satu suara itu sangat berpengaruh, sangat berharga. Kita sudah dikasih hak pilih untuk memilih oleh negara gitu ya. Ya harusnya kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena satu suara itu dari kita sangat berpengaruh untuk 5 tahun ke depan kan gitu. Jadi memang untuk pemilihan golput ya, kita memang ada beberapa kemungkinan sebenarnya ya, atau bisa saja ataukah informasi yang kurang sampai ke mereka, ataupun memang sikap apatis mereka terhadap politik mungkin. Nah di sini mungkin tugas kita bersama ya sebenarnya untuk mensosialisasikan. Nah KPU sendiri kan memang ada divisi khusus untuk sosialisasi sebenarnya. Jadi ini memang bagian dari PR kita juga untuk memaksimalkan kegiatan ini supaya golput ini jangan sampai terlalu besar gitu. Nah, khawatirnya ya tadi seperti yang Mbak Anissa sampaikan, memang pemimpin yang terpilih nanti ini secara bukan secara tidak langsung ya. Nanti mereka kan mengambil kebijakan baik itu kebijakan ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan. Nah, masalah ini yang mungkin belum sampai informasi itu mungkin ada yang terputus sepertinya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi jika memang itu terputus, artinya itu tugas kita bersama, baik dari penyelenggara ataupun pemerhati, ataupun mungkin juga harapan kita dari Gen Z juga sebagai duta lah, istilahnya duta informasi terhadap bagian pemilu maupun pemilu kada. Nah, kembali ke media sosial ya. Di situ kan ada yang namanya influencer misalnya atau selebgram. Itu seberapa jauh sih pengaruhnya terhadap keputusan kita untuk memilih ataupun untuk tidak memilih misalkan, besar nggak itu sebenarnya? Kalau mengenai selebgram atau influencer ya, bisa saya katakan itu pengaruhnya cukup besar pada pemilu. Besar ya? Besar karena ya bisa dikatakan banyak sekali, tidak hanya anak muda ya, tidak hanya generasi muda, bahkan emak-emak pun ya, yang sering menonton sinetron mungkin dia akan merasa, aduh aku suka banget nih sama artis ini favoritku nih ya. Ternyata si artis ini mendukung paslon si A misalnya, terus artis ini mendukung paslon si B. Akhirnya kan yang namanya public figure, apa perkataannya itu kan akan berdampak besar untuk orang banyak. Cukup menarik juga ya berarti. Cukup menarik, iya. Yang namanya juga influencer kan artinya juga pengaruh ya, pempengaruh untuk jadi mempengaruhi orang lain memang pekerjaannya kan. Jadi sangat dikatakan cukup besar sekali pengaruh dari para orang-orang yang cukup populer ini. Namun yang kita harus pahami, substansi dari selebgram, influencer itu sebetulnya substansi mereka hanya untuk menjembatani pintu masuknya informasi politik mengenai paslon A, B, C, D dan lain sebagainya gitu kan. Nah, namun pada kenyataannya mungkin ya ada sebagian influencer dan juga selebgram yang bisa dibayar gitu untuk menarik suara masyarakat. Artinya gitu. Kembali ke kita lagi ya, yang harus lebih benar-benar teliti, lebih kritis juga menyikapi terhadap influencer atau selebgram ini ya. Artinya jangan langsung terima aja. Artinya kan mereka ini dibayar ataukah memang benar nih yang disampaikan nih. Betul sekali. Ya. Balik lagi ya, jadi harus kitanya yang kritis. Percaya karena argumennya bukan karena jumlah followersnya gitu. Jadi kita harus selektif melihat argumen dari influencer atau selebgram apakah memang masuk logika atau enggak gitu ya. Karena
politik ini kan memang berjalan berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Jadi ya itu tadi, keputusan suara kita itu berpengaruh dengan kehidupan kita, karena politik dan kehidupan itu tidak bisa dipisahkan gitu. Benar. Menjadi satu kesatuan gitu. Iya, politik memang ya secara tidak langsung ya, kadang-kadang di masyarakat itu mereka tidak menyadari ya sebenarnya menjalani politik. Contohnya misalkan untuk di sekolah ya, misalkan pemilihan ketua OSIS. Nah, itu kan bagian dari politik sebenarnya. Betul. Tanpa mereka sadari sebenarnya mereka sudah berpolitik juga. Nah, pemilihan ketua BEM atau mungkin di kampung itu misalkan pemilihan ketua RT, kepala desa ya. Nah, itu kadang-kadang yang harus benar-benar kita beri apa ya istilahnya ya. Kita sampaikan lah informasi tersebut bahwa politik itu seperti ini. Yang negatif itu adalah pelakunya, bukan politiknya sendiri sebenarnya. Iya, itu yang benar-benar harus kita tekankan ke masyarakat sendiri. Nah, Mbak Anissa sebagai perwakilan Gen Z nih di sini nih, harapan terbesarnya apa nih terhadap penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada di masa yang akan datang? Harapan terbesarnya untuk pemilu di masa yang akan mendatang ya tentunya pemilihan ini akan terus transparansi gitu ya. Jadi rakyat memang bisa melihat secara langsung kalau pemilu ini terselenggara dengan jujur, adil, tanpa ada kecurangan gitu. Dan juga tentunya minim drama konflik politik lah kalau bisa ya. Karena ya seperti Bapak katakan tadi, politik itu sebetulnya bagus. Pelakunya yang kadang membuat politik itu menjadi tidak bagus kan gitu. Jadi akan lebih bagus kalau konflik politik itu bisa kurang atau bahkan hilang gitu. Jadi politik itu memang bersih gitu. Dan juga harapannya untuk pemilu kedepannya para calon-calon itu bisa lebih komunikatif dengan artian di sosial medianya gitu ya, karena Gen Z ini pasti akan menilai sosial media dari paslon, pasti akan mencari tahu. Ya, jadi bagaimana cara si paslon itu berkomunikasi dengan masyarakat di komentar, entah di cerita atau membalas komentarnya, ataupun cara menyampaikan sesuatu di sosial media itu akan sangat dilihat oleh Gen Z. Dan mungkin bahasa-bahasa politik itu bisa dikemas menjadi lebih komunikatif gitu. Jangan karena Gen Z ini jujur untuk memilih awal itu kan berusia 17 tahun minimal 17 tahun. Minimal 17 tahun. Dan adik-adik yang 17 tahun itu pasti akan sangat asing dengan istilah-istilah politik gitu. Walaupun ya memang saat ini kita memang difasilitasi dengan digital yang memadai gitu ya. Kita bisa cari arti istilah tersebut lewat internet. Tapi sayangnya dari generasi muda ini untuk adik-adik itu kebanyakan dari mereka masih belum terlalu menyadari efek dari mereka memilih paslon itu. Ya. Kebanyakan generasi muda yang berumur 20 ke atas itu yang mulai menyadari kalau politik itu penting dalam kehidupan. Jadi apapun istilah sesulit apapun akan mereka usahakan untuk mencari artinya gitu. Beda dengan pemilih muda ya. Jadi harapannya untuk pemilihan yang kedepannya mungkin para paslon bisa lebih menggunakan istilah-istilah yang mudah dicerna oleh generasi muda gitu ya, supaya adik-adik kita juga bisa menilai yang mana yang bahasanya ringan. Iya, bahasanya ringan, mudah dipahami gitu. Tidak harus yang baku, tidak harus menggunakan istilah yang susah. Yang penting kan maknanya sampai kepada masyarakat gitu. Benar. Itu sih harapannya. Ya, cukup menarik juga ya kita membahas kita tentang pemilih cerdas ini ya, seberapa pengaruhnya terhadap pemilu yang berkualitas. Gitu. Betul. Jadi memang untuk pemilu berkualitasnya sebenarnya banyak sih indikatornya ya. Entah itu dari penyelenggaranya, kualitas penyelenggaranya, yang tadi kita sebutkan juga pemilih yang cerdas. Jadi mudah-mudahan ke depannya harapan kita bersama juga sih sebenarnya ya. Jadi memang untuk pemilih ini benar-benar menggunakan hak pilihnya, jangan sampai golput, dan juga memang benar-benar memilih karena kualitas dan juga bahasanya ahlaknya lah. Jangan sampai salah pilih, misalkan orang ini pernah bermasalah sebelumnya kita pilih lagi, jangan sampai seperti itu. Sebelum kita tutup nih, kita minta closing statement dari Mbak Anissa, misalkan satu kalimat ataupun motivasi mungkin terhadap Gen Z yang ada di luar sana yang juga mungkin saat ini nanti nonton podcast kita, harapannya apa, ataupun silakan berikan motivasi terhadap mereka bagaimana menghadapi
pilkada ataupun pemilu nanti yang akan datang. Silakan. Ya, jadi satu suara kamu akan sangat berharga. Apabila tidak kamu gunakan dengan baik, maka orang lain yang akan menentukan hidupmu untuk 5 tahun ke depan. Ya, jadi itu tadi ya, semoga orang-orang yang golput ini bisa tersadarkan, jadi menggunakan hak pilihnya dengan baik, tidak golput lagi, dan juga tentunya tidak termakan oleh isu-isu hoax begitu. Ya, jadi sebenarnya simple ya, pemilih cerdas tuh ya. Iya. Tinggal kitanya sendiri Kitanya sendiri. punya pendirian yang kuat atau tidak untuk hal tersebut gitu. Benar. Aktif mencari informasi, jangan FOMO atau ikut-ikutan, track record juga dicari yang benar ya. Betul. Dan juga jangan, yang penting nih jangan golput. Jangan golput, betul Iya, sekali. terima kasih, benar-benar. Ya, teman pemilih, sebenarnya cukup banyak ya sebenarnya yang masih ingin kita tanyakan, cuman karena terbatasnya waktu, nanti mungkin kita bisa lanjutkan untuk episode selanjutnya, ataupun mungkin dengan tema yang lebih menarik ya, kita harapkan seperti itu. Jadi kita harapkan media kita melalui podcast ini juga memang tersampaikan, pemilih yang kita harapkan menjadi pemilih cerdas memang benar-benar bisa menjadi pemilih yang cerdas, yang bisa menentukan masa depan Indonesia, khususnya Kabupaten Tabalong ya, bagi kita ya. Nah, teman pemilih, terima kasih yang sudah menonton acara kami, podcast kami. Mudah-mudahan dengan podcast kami ini ada ilmu yang bisa diambil ataupun yang bermanfaat bagi teman pemilih semua. Jangan lupa ikuti juga ya media sosial KPU Kabupaten Tabalong, baik itu Instagram, X, ataupun juga YouTube dan juga Facebook. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sampai di sini dari kami berdua, saya Ihsan Hakim dan juga Mbak Anissa Dwi Wahyuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.